Baik, saya akan menjelaskan tentang tata cara pengurusan tugas akhir pada website SIPA. Pertama-tama, arahkan website ke URL sipa.unas.ac.id atau klik link yang ada di deskripsi. Pada halaman login, terdapat username atau password. Mahasiswa secara default bisa memasukkan name dan NIM sebagai username dan passwordnya. Lalu klik masuk. Nah, pada halaman utama atau halaman dashboard terdapat menu CPL atau tugas akhir. Tapi sebelumnya, mahasiswa dianjurkan untuk mengganti passwordnya agar tidak terjadi pembobolan akun oleh mahasiswa lain misalnya. Nah, jika tidak terdapat menu tugas akhir pada halaman dashboard, mahasiswa bisa menghubungi admin fakultas atau pihak akademik lainnya untuk diaktifkan tugas akhirnya, menu tugas akhirnya. Lalu saya klik. Selanjutnya, jika mahasiswa ingin membuat usulan tugas akhir, bisa dengan klik tombol ini atau mengklik menu pada bagian kiri halaman. Lalu klik tombol buat usulan baru. Di sini terdapat dua usulan 1 dan usulan kedua. Dan seperti yang telah dijelaskan oleh Ketua Prodi pada sosialisasi sebelumnya, sebaiknya usulan yang pertama itu merupakan usulan yang lebih berbobot dan diharapkan untuk dipilih. Oke, saya akan memasukkan tes judul 1, usulan laboratorium kimia farmasi, dan asal usulan sendiri. Nah, di sini mahasiswa bisa, kalau misalnya judul tugas akhir mahasiswa itu berasal atau diberikan oleh dosen, maka klik pilihan dosen lalu isi dosen pengusul yang mengusulkan judul tugas akhir siswa. Tapi untuk kasus ini saya akan pilih sendiri saya. Selanjutnya mengupload file transkrip nilai dan KRS yang memprogramkan mata kuliah skripsi. Selanjutnya pada bagian catatan, ini merupakan catatan terhadap usulan tugas akhir mahasiswa yang dirasa perlu untuk diperlihatkan kepada pihak-pihak yang akan memproses tugas akhir seperti ketua prodi atau admin fakultas. Misalnya jika usulan 1 merupakan judul PKM, maka bisa dimasukkan pada file catatan. Namun file catatan ini bersifat opsional, jadi saya akan kosongkan. Oke. Nah, berikut tampilan halaman tugas akhir setelah mahasiswa membuat usulan. Di sini terdapat progres saat ini dan terdapat dua card atau dua bagian, yaitu bagian usulan ke-1 dan bagian usulan kedua. Di sini terdapat lagi status atau proses yang sekarang sedang terjadi. Sekarang prosesnya pada kepala prodi yaitu permohonan. Di sini saya akan mengilustrasikan bagaimana proses yang terjadi pada kepala prodi. Nah, sekarang pada window lain saya telah masuk sebagai ketua prodi. Di sini telah terdapat usulan dari mahasiswa tes 5 yang baru saya usulkan tadi. Misalnya ketua prodi memilih tes judul 1. Nah, laboratorium yang tadi diusulkan itu hanyalah bersifat usulan, dan ketua prodi jika merasa tidak relevan laboratorium dengan judul tugas akhir yang diusulkan, maka ketua prodi bisa mengubah laboratoriumnya. Ketua prodi juga yang memilih tim penguji, memilih ketua departemen yang akan memilih tim penguji maksudnya. Perlu juga dilihat di sini bahwa judul yang disetujui itu merupakan tes judul 1. Oke, setelah itu kita kembali ke halaman mahasiswa. Nah, di sini terdapat status bahwa tes judul 1 merupakan
usulan yang diterima. Lalu terdapat pemilihan pembimbing, pemilihan penguji, dan seterusnya. Ini merupakan proses-proses yang akan diurus atau disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya status pemilihan pembimbing yaitu Kepala Lab Kimia Farmasi. Status pemilihan penguji yaitu Ketua Departemen atas nama Bu Dr. Herlina Rante. Jika mahasiswa ingin mempercepat proses persetujuan tugas akhir, mahasiswa bisa menghubungi pihak yang berkaitan yang telah diberikan di sini. Atau mahasiswa juga bisa menghubungi admin fakultas karena pada halaman admin fakultas terdapat progres setiap mahasiswa persis seperti tampilan halaman mahasiswa. Seperti ini. Jadi kalau misalnya mahasiswa mungkin merasa malu atau tidak sopan untuk menghubungi pihak yang bersangkutan untuk menyetujui tugas akhirnya, mahasiswa bisa menghubungi admin fakultas untuk menghubungi lagi pihak yang terkait untuk mempercepat progres tugas akhir. Nah, hasil keluaran dari pengurusan tugas akhir merupakan SK pembimbing dan SK penguji. Nah, berikut contoh mahasiswa yang tugas akhirnya telah berada pada proses paling akhir di mana mahasiswa telah mendapatkan dokumen SK pembimbing dan SK pengujinya. Nah, jika mahasiswa telah sampai pada tahap ini, yang dimana maksudnya mahasiswa telah siap untuk seminar, mahasiswa bisa mendownload SK pembimbing dan SK penguji hanya dengan mengklik tombol ini. Dan di sini telah ditampilkan SK yang telah diurus. Baik, sekian penjelasan dari tata cara pembuatan atau pengurusan tugas akhir di SIPA. Terima kasih.